Selamat pagi Bapak Gunawan dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Chelsea Deswita Syanturi dengan NIM 24534409 EK 24909. Jadi di sini kita akan membahas chapter soal consolidated statement lagi dengan transaksi penjualan aset tetap. Jadi di sini kebetulan kita akan membahas soal downstream sales Pump Corporation dengan Sun Corporation, di mana Pump Corporation ini mengakuisisi 90% Sun Corporation pada awal tahun 2016 dengan nilai 2,7 juta dolar. Nah, pada saat itu, capital stock dan retained earnings-nya Sun itu adalah 1.500.000 ditambah 900.000. Dan fair value-nya itu different karena ada paten dengan 10 tahun amortisasinya. Di sini juga disediakan combined income statement, retained earning statement, dan juga balance sheet-nya untuk akhir tahun 2017. Nah, terdapat additional information di mana katanya PAM itu menjual inventory kepada Sun sebesar 600.000 selama 2016 dan juga 720.000 sepanjang tahun 2017. Nah, perlengkapannya Sun itu pada akhir tahun 2016 dan 2017 itu termasuk yang unrealized profit sebesar 100.000 dan juga 120.000. Kemudian pada 1 Juli 2016 itu, PAM juga menjual mesinnya sebesar dengan book value 280.000 kepada Sun, dia menjual sebesar 350.000. Ada gain dong, teman-teman. Nah, mesin ini tuh punya useful life 3,5 tahun ketika terjadinya penjualan intercompany dan depresiasinya itu menggunakan metode garis lurus. Ada juga informasi bahwa selama tahun 2017 ini, PAM menjual tanahnya dengan nilai buku 150.000 kepada Sun. Nilai jualnya itu 200.000 dolar. Kemudian kita juga mengetahui bahwa piutang PAM pada akhir tahun 2017 itu termasuklah 100.000 dari Sun. PAM itu menggunakan equity method karena dia punya kepemilikan 90% terhadap Sun. Kita diminta untuk mempersiapkan consolidation work paper untuk PAM sama subsidiary-nya which is Sun Corporation untuk akhir tahun 2017. Nah, jadi yang pertama kita mau hitung dulu nih. Tadi kan katanya ada excess, di mana kita itu membeli 90% kepemilikan Sun sebesar 2,7 juta. Padahal book value PAM itu berarti 100%-nya itu adalah 3 juta ya sebenarnya teman-teman. Sementara book value-nya Sun itu tuh sebenarnya 2,4 juta dapat dari mana? Itu dapat dari 1.500.000 tambah 900.000 tadi. Capital stock dan retained earnings-nya Sun Capital, Suns Corporation. Kemudian ternyata terdapat kelebihan 600.000. Nah, kelebihan 600.000 ini, yaitu 3 juta dikurang 2,4 juta ini, akan dialokasikan kepada paten tadi. Tadi sudah di state juga bahwa eh, ada selisih itu akan dialokasikan ke paten yang memiliki 10 tahun amortisasi period. Nah, kemudian kita alokasikan 600.000 ini ke paten. Paten itu punya 10 tahun amortisasi sehingga amortisasi per tahunnya itu adalah 60.000. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, setelah kita tahu alokasi eksesnya berapa, kita mau hitung bagian non-controlling interestnya berapa. Nah, jadi kita mengetahui pendapatan SANS itu 500.000. Kemudian ada amortisasi 60.000. Sehingga sebenarnya income yang disesuaikan itu yang dapat dibagikan kepada para stockholders adalah 440.000. NCI itu hanya memiliki 10% karena 90% yang dimiliki oleh PAM. Sehingga kepemilikan NCI terhadap income SAN itu hanya 44.000 dolar. Kemudian kita sekarang mau mengeliminasi investasi di SAN. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu berapa yang mau dieliminasi. Nah, pertama tadi kan kita udah tahu nih nilai 100%-nya SAN itu fair value-nya adalah 3 juta. Kemudian ada kenaikan dari retained earnings sebesar 300.000.
Kita harus mengurangi juga dengan amortisasi untuk tahun 2016 itu 60.000 sehingga adjusted value Sun itu adalah 3.240.000 sebenarnya. Oke, dan itu tuh dibagi 90 dan 10%, di mana PAM 90% itu sejumlah 2.916 dan non-controlling interest itu memiliki 324.000. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke jurnal eliminasinya yang pertama. Pertama, kita itu harus mengeliminasi utang piutang antara dua company ini, induk dan anaknya. Yang pertama itu kita mau menghapus saldo utang piutang sebesar 100.000 dan juga dividen yang belum dibayar sebesar 180.000. Nggak hanya itu, kita juga mengeliminasi laba persediaan karena tadi kan mereka menjual inventories ya setahun 2016-2017 di mana menghapus laba yang belum terrealisasi itu ada 120.000 dan juga ada laba tahun 2016 100.000 tuh harus disesuaikan ke retained earnings awalnya PAM. Kemudian kita juga tadi mengejual tanah nih teman-teman. Ada keuntungan dari penjualan tanahnya itu sebesar 50.000. Kemudian untuk penjualan mesin ada keuntungan sebesar 70.000. Nah, tapi ini tuh harus dihapus karena dia tuh masih intercompany transaction. Kita belum boleh mengakuin gain atau losses apabila aset tersebut belum keluar dari perusahaan konsolidasi atau dalam kata lain itu kita jual ke pihak ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, kita itu akan mengeliminasi pendapatan investasi dari SAN. Jadi kita diketahui bahwa kita tuh punya income dari SAN itu sebesar 346.000. Nah, tapi angka ini akan dikredit ke dividen sebesar 180.000 dolar dan sisanya itu akan masuk ke akun investasinya sebesar 166.000. Nah, lanjut ke jurnal selanjutnya, kita akan mencatat kepemilikan dari non-controlling interest. Jadi NCA share tadi kan kita tahu sejumlah 44.000. Nah, dividen dari sana itu 20.000, yaitu 10% dari dividennya Sun. Kemudian selisihnya itu akan masuk ke saldonya NCA itu sendiri. Kemudian yang kelima, kita juga harus mengeliminasi saldo awal investasinya ya untuk em, menghapus akun ekuitas Sun. Di mana kita menghapus akun laba ditahan, paten, serta modal saham, dan memunculkan sisa saldo paten sebesar 540.000 itu. Hasilnya itu akan eh, mengeliminasi akun investment insan sebesar 2.916.000 dan akan memunculkan non-controlling interest awal sebesar 324.000. Kemudian kita juga harus mencatat amortisasi patennya. Amortisasi paten ini akan masuk ke dalam operating expense sebesar 60.000 dengan kreditnya itu paten 60.000 juga. Nah, jadi setelah kita mengetahui jurnal-jurnal eliminasi tadi ini dan penyesuaiannya, kita akan menyusun working papernya. Working papernya. Jadi, tadi kita dapat income statement-nya itu pendapatan konsolidasi bersih sebesar 1.810.000 dan kita kurangin dengan NCI share itu sebesar 1.766.000. Ini sama dengan labanya PAM. Kemudian kita juga punya retained earnings akhir itu sebesar 2.266.000. Dengan akun investasi kita itu akan bersaldo nol karena telah tereliminasi dengan sempurna. Paten kita akan muncul dengan nilai 480.000. Ini paten 480.000. Kemudian saldo non-controlling interest per 31 Desember itu adalah 324.000 tambah 24.000.
Jadi nanti saldo akhirnya 348.000 untuk saldo akhir dan controlling interest. Sehingga kita dapatlah hasil total aset dan total liabilitas ekuitas itu mencapai 15.034.000 pada akhir tahun 2017. Nah, jadi ini merupakan langkah-langkah komprehensif untuk menyajikan working paper terhadap problem 64 dari buku akuntansi lanjutan untuk soal consolidated transaction terhadap aset tetap. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.